Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Jen Septianti di video kita yang ketiga, yaitu mengenai determinan dan inverse pada matriks. Lanjut kita yang pertama, kita akan bahas mengenai determinan matriks. Jadi determinan matriks itu dapat diartikan sebagai nilai yang mewakili sebuah matriks bujur sangkar ya. Nah, simbolnya adalah det A atau dengan harga mutlak A nih, seperti ini. Nah, cara menghitung determinan matriks ini tergantung dari ordonya atau ukuran matriks itu. Misalkan 2 kali 2 ya caranya berbeda dengan 3 kali 3 pastinya ya. Jadi jangan disama-samakan antara ordonya 3 dan ordonya 2. Nah, kemudian yang kita bahas yang pertama adalah determinan 2 kali 2 ya, ordonya 2 kali 2. Nah, seperti yang sudah diketahui oleh teman-teman bahwa matriks yang berordo 2 dinyatakan sebagai berikut ya. Nih, A sama dengan A B C D. Nah, jadi gimana nih sih nilai dari determinan A-nya? Kita simbolkan dengan harga mutlak A ya. Maka cara menghitungnya adalah det A sama dengan harga mutlak A sama dengan AD dikurang BC. AD dikurang dengan BC. Ya, ingat-ingat bahwa determinan matriks 2 kali 2 adalah AD dikurang BC. Oke, langsung menuju ke contoh soal supaya lebih jelas ya. Misalnya diketahui bahwa matriks A-nya itu 3, 1, 2, 5. Tentukan nilai determinan matriksnya. Bagaimana tadi? Harga mutlak A sama dengan AD dikurang BC. AD dikurang BC. AD dikurang BC. 3 dikali 5 dikurang 1 kali 2. 3 kali 5, 12 dikurang 1 kali 2, 2. Jadi 15 kurang 2 adalah 13. Ini adalah nilai determinan matriksnya untuk ordo 2 kali 2. Ya. Nah, selanjutnya, kita menuju determinan yang 3 kali 3. Jadi, matriks ordo 3 itu adalah matriks bujur sangkar yang punya banyak kolom dan baris sama dengan 3 ya. Jadi, kolomnya ada 3, barisnya juga ada 3. Jadi, 3 kali 3. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi, matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini bentuk umum dari matriksnya. Bagaimana cara menentukan determinan pada matriks dengan ordo 3 kali 3? Nah, kita akan lihat dengan aturan Sarus ya. Coba kita lihat, nah pada gambar ini adalah aturan Sarus untuk determinan 3 kali 3. Jadi harga mutlak A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi misalnya bisa kita buat 2 kolom lagi setelah C, F, I, yaitu elemennya sama seperti kolom yang pertama, kolom 1. Kemudian yang terakhir, kolom yang kelima sama dengan kolom yang kedua, ya, BEH dengan BEH. Ini ADG dengan ADG. Ya, gimana cara menghitungnya? Kita kalikan dengan diagonal atau miringnya gitu ya, diagonalnya. Jadi untuk garis yang biru ini dia dijumlah, kemudian yang ungu yang ditandai dengan ungu ini dikurang. Jadi AEI ditambah BFG ditambah CDH. Kemudian dikurang CEG dikurang AFH dikurang BDI. Ya, paham ya? Jadi kita bisa dibuat lagi kolomnya. Atau kalau nggak mau buat, kita balik lagi ke sini gitu. Jadi AEI BFG. G-nya di sini sama. Kemudian C-nya berapa? C, DH. C, balik lagi C, DH. Oke. Kemudian ini dikurang CEG. Kemudian dikurang lagi A-nya di sini AFH. Kemudian dikurang BDI ya, BDI. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Jadi misalnya diketahui 121, 331, 212. Berapa determinan A-nya? Maka tadi caranya, aturan Sarus itu yang diagonal yang warna biru tadi, garis biru, itu dijumlah, kemudian yang miring dengan garis ungu itu dikurang. Jadi 1 kali 3 kali 2 ditambah 2 kali 1 kali 2. Kemudian 1 dikali 3 kali 1. Baru dikurang 1 kali 3 kali 2
dikurang 1 kali 1 kali 1. Ya, 1 kali 1 kali 1, kemudian dikurang 2 kali 3 kali 2 ya. 2 kali 3 kali 2, 2 yang ini. Nah, berapa hasilnya? Udah tinggal kita hitung. Setelah dikali, kita jumlah dan kita kurang. Jadi 6 ditambah 4 ditambah 3 dikurang 6 dikurang 1 dikurang 12. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi determinan dari matriks A adalah negatif 6. Nah, selanjutnya adalah inverse matrix. Jadi, inverse matrix ini dapat diartikan sebagai kebalikan. Kebalikan dari suatu matriks tertentu. Nah, jika suatu matriks bujur sangkar A itu dikalikan dengan inverse-nya, yaitu matriks bujur sangkar A pangkat negatif 1, maka menghasilkan matriks I atau matriks identitas. Nah, kemudian jika pada penjumlahan dua matriks, jumlah dua matriks bujur sangkar A dan negatif A, maka menghasilkan matriks 0 atau matriks identitas. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi A kalau dikali dengan A pangkat negatif 1 sama dengan identitas, ya matriks identitas, A ditambah negatif A sama dengan 0, matriks 0. Atau matriks identitas juga pada operasi penjumlahan matriks. Nah, contoh inverse 2 kali 2. Jadi, inverse dari suatu matriks A nih, ada matriks A, B, C, D, dinyatakan dengan rumus seperti ini. Jadi, matriks A disimbolkan atau dinotasikan dengan A pangkat negatif 1. Sama dengan 1 per AD dikurang BC. AD per AD dikurang BC tadi apa? Determinan A, ya, determinannya. Jadi, 1 per determinan A, sama aja. Atau 1 per AD dikurang BC dikali D negatif B negatif C A. Dari mana nih? Jadi ini dibalik aja, A, D, dan D dibalik. Jadi D-nya di atas, A-nya di bawah. Kemudian BC-nya itu tetap, tapi kebalikannya. Dari positif jadi negatif. Jadi D negatif B, negatif C, A. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Jadi ada diketahui A-nya sama dengan 3, 2, 1, 4. Berapa inverse dari matriks A-nya? Ini ordonya 2 ya. Jadi A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 3 kali 4. A kali D dikurang BC. 2 dikali 1. Ya. Kemudian dikali ini ya. Tadi kebalikannya D min B min C A. 4 min 2 min 1 3. Jadi 3 kali 4, 12, dikurang 2, 10. Jadi 1 per 10. Kemudian ini tetap ya, matriksnya 4, negatif 2, negatif 1, 3. Nah, kemudian ini kita kali aja 1 per 10 kali 4, masing-masing elemennya dikali dengan 1 per 10. Jadi 4 per 10, negatif 2 per 10, negatif 1 per 10, 3 per 10. Maka hasil dari inverse A-nya adalah 2 per 5, negatif 1 per 5, negatif 1 per 10, 3 per 10. Ini adalah inverse matriks A dengan ordo 2 kali 2. Nah, inverse 3 kali 3 berbeda ya dengan 2 kali 2. Karena inverse matriks ordo 3 kali 3 ini akan lebih rumit dibandingkan dengan 2 kali 2 ya. Nah, inverse pada matriks ordo 3 kali 3 ini perlu kita pahami dulu mengenai ada matriks minor, ada kofaktor, dan ada adjoint-nya sebelum kita menentukan inverse matriksnya. Bagaimana? Lanjut aja kita ke matriks minor. Jadi ini adalah cara atau step langkahnya sebelum kita menentukan inverse dari matriks yang berordo 3 kali 3. Yaitu dengan mencari matriks minornya. Jadi misalkan diketahui sebuah matriks A dengan ordo 3 seperti terlihat di bawah ini. Jadi ada A sama dengan A11, A12, A13, A21 sampai A33. Jadi ini adalah kalau baris pertama kolom pertama 1 ya, baris pertama kolom pertama, kemudian A12 baris pertama kolom kedua, A13 baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian matriks minor ya, matriks minor MIJ adalah matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A, sehingga diperoleh matriks minor berordo 2 seperti persamaan di bawah ini kita lihat.
Nah, nih. Jadi matriks minor ya kita sebut dengan matriks M11 IJ. Nah, kita bagi lagi jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 matriks minor. Nah, kemudian matriks minor itu kita diperoleh sehingga matriks minor itu berorder 2 kali 2. Gimana caranya? Yang pertama adalah kalau matriks minor 1 dengan 1, baris pertama, kolom pertama, maka kita tutup. Misalnya kita tutup nih, A11, maka matriks minor M11-nya berapa? Matriks minor M11-nya adalah selain dari baris pertama dan kolom pertama, selain dari baris pertama dan kolom pertama. Berarti bukan yang ini dengan bukan yang ini juga. Bukan yang ini, bukan yang ini. Lalu yang mana selainnya, yaitu ini. Jadi matriks minor M11 adalah A22, A23, A32, A33. Coba kita lagi matriks M21. M21. Maka hasilnya apa? M21 kita tutup yang A21-nya nih. A21 kita tutup. Maka selain dari baris kedua dan kolom pertama, baris kedua dan kolom pertama. Selain itu, nah, selain itu apa? A12, A13, A32, A33 nih. Ya. Selain dari berarti misal minor atau matriks minor dari 31. Berarti selain dari elemennya itu selain dari baris ketiga dan kolom pertama. Selain baris ketiga dari kolom pertama. Yaitu A12, A13, A22, A23, dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah menentukan tadi minornya, maka kita mencari kofaktor ya. Jadi kofaktor baris ke I dan kolom ke J itu disimbolkan dengan C. Tadi kalau minor itu M ya. Minor. Kalau kofaktor itu C. C. Nah, dapat ditentukan dengan rumus seperti dua ini. Nah, jadi C atau kofaktor IJ sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah I tambah J atau baris tambah kolom dikali harga mutlak minor IJ. Contohnya gimana? C11 misalnya sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan I-nya 1, J-nya 1, ya kan? IJ, C, IJ, 1, 1. Berarti I tambah J, 1 tambah 1, 2. Dikali harga mutlak M11. Nah, karena dia genap ya, pangkatnya genap pasti positif. Gini. Pasti positif, pangkatnya negatif. Kalau di negatif 1 dikali dengan pangkatnya genap, maka positif. Kalau negatif 1 dipangkatkan dengan ganjil, dengan bilangan ganjil, maka pasti negatif hasilnya. Ya, jadi C11 itu hasilnya positif. M11. C12, ini pangkatnya kan 1 tambah 2, 3 kan, pasti negatif. Ya, pasti negatif. Negatif harga mutlak M12. Nah, C13 pangkatnya positif karena genap 1 tambah 3, 4, jadi positif. Dan seterusnya C21, 2 tambah 1 kan 3, berarti negatif pasti. Kemudian 2 kali 2, baris 2, kolom 2. IJ-nya 2 tambah 2, 4, pasti positif. 2 dan 3, 2 tambah 3, 5, ganjil, pasti negatif, dan seterusnya. Ya. 3, sampai C33, 3 tambah 3 kan 9. Ya. 3 tambah 3, 6, berarti positif, karena genap. Contohnya, sebelum kita ke contoh, ke adjoin dulu. Jadi setelah minor, kemudian ada kofaktor, terakhir adalah adjoin. Ya.
Ada adjoint sebelum menuju ke inverse-nya. Jadi secara umum sebuah matriks memiliki matriks adjoint seperti ditunjukkan pada gambar berikut nih. Nah, nih. Jadi ada adjoint A, C11 tadi kan kofaktor 11, kemudian kofaktor 21 dan seterusnya. Ya namanya. Nah, kemudian kita masukin lagi ke matriks. Jadi C11 sampai tadi C33 itu adalah elemen. Nah, elemen yang berkumpul sehingga disebut dengan adjoint A. Jadi, keterangan dari CIJ adalah kofaktor baris ke I dan kolom ke J. Sehingga adjoint dari matriks A dinyatakan terlihat pada persamaan di bawah ini. Jadi, adjoint A-nya adalah C11, C21, C13, C21 sampai C33. Ini namanya kofaktor yang berkumpul ya. Kemudian membentuk baris dan kolom itu disebut dengan adjoint A. Ya. Oke, lanjut. Nah, baru setelah udah menentukan minor, kemudian udah menentukan kofaktor dan sudah menentukan adjoint-nya, maka bagian yang terakhir dari proses mencari inverse adalah yang mencari inverse itu sendiri ya. Bagaimana caranya? Nah, nih. Jadi, negatif 1 sama dengan 1 per det A. Tadi det A-nya kita udah cari ya. Determinan A-nya itu gimana untuk ordo 3 kali 3. Kemudian dikali dengan adjoint A. Dikali dengan adjoint A-nya. Tadi udah diketahui adjoint-nya itu adalah kumpulan dari kofaktor yang membentuk baris dan kolom. Lanjut, menuju soalnya. Jadi ini contoh soalnya. Contoh soalnya untuk inverse yang berordo 3 kali 3. Jadi tentukan inverse B yang diberikan pada pesan bawah ini. Jadi B ada 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Jadi menghitung nilai determinan B-nya gimana? Kita cari dulu. Determinan harga mutlak B-nya yaitu 1 kali 3 kali 2. Ditambah 2 kali 1 kali 1, 2 kali 1 kali 2 ya. Kemudian 1 dikali 3 kali 1 dikurang 1 kali 3 kali 2 atau 2 kali 3 kali 1 atau dikurang lagi 1 kali 1 kali 1. Kemudian 2 dikali 3 kali 2 dikurang 2 kali 3 kali 2. Hasilnya negatif 6 ya. Kemudian setelah menentukan determinannya kita menentukan kofaktornya sekaligus minornya. Jadi berikut ini adalah hasil perhitungan nilai-nilai kofaktor untuk matriks B. Jadi silakan lihat kembali bagaimana cara mendapatkan nilai kofaktor pada rumus yang telah dibahas tadi sebelumnya ya. Jadi adalah kofaktor B-nya itu adalah 5. Jadi B 11 sama dengan M11. Sebelumnya kan ini udah ditentukan kan? Nih, kita bisa menentukan minornya itu dengan cara kita menutup kan minornya. Kita tutup, jadi minor 11, 3, 1, 2 ada. Terus kita minor yang 1, 2 yaitu 3, 2, 1, 2. Selain baris pertama dan kolom kedua. Nah, kemudian kalau dia ganjil ya, kalau di jumlah baris dan kolomnya itu ganjil berarti negatif. Kalau genap positif. Ya. Jadi B11 sama dengan M11 sama dengan 3 kali 1 31 12. 3 kali 2 5 dikurang 1 kali 1 1. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Terus yang ini kan pangkatnya negatif nih. Ganjil. Berarti dia negatif ya. Negatif M12. Maka negatif 3 dikali 2 dikurang 1 kali 2. 6 dikurang 2. Sama dengan negatif 4. Dan seterusnya ya. Jadi untuk menentukan inverse B, kita membutuhkan matriks adjoint B. Sehingga kita perlu menentukan matriks adjoint B terlebih dahulu. Oke.
Nah, menentukan adjoint-nya. Setelah tadi kan udah diketahui kan B-nya berapa, minornya berapa, kemudian kofaktornya berapa. Nah, maka kita bisa menemukan adjoint B-nya. Kita simbolkan kofaktornya itu tadi dengan B ya. B, karena matriksnya B, biar lebih mudah kan. Jadi B11 tadi 5, B21 negatif 3, B31 negatif 1, B12 negatif 4, dan sampai B33 itu negatif 3. Sehingga kita bisa menentukan inverse matriksnya itu dengan B pangkat negatif 1 sama dengan 1 per det A dikali adjoint B. Ya. Dan kemudian tadi determinan B-nya itu adalah negatif 6. Jadi negatif 1 per 6 dikali adjoint B-nya 5, negatif 3, negatif 1, negatif 4, 0,2, negatif 3, 3, negatif 3. Maka tinggal dikali negatif 1 per 6 yaitu ke masing-masing elemen dari adjoint-nya, adjoint B-nya. Berapa hasilnya? Jadi inverse dari B adalah negatif 5 per 6, 1 per 2, 1 per 6, 2 per 3, 0, negatif 1 per 3, 1 per 2, negatif 1 per 2, 1 per 2. Ini adalah inverse matriks B yang memiliki ordo 3 dikali 3. Oke, sekian presentasi dan penjelasan kita mengenai determinan dan inverse pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.